Baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, pertemuan keempat ya kita di mata kuliah Software Requirement Engineering ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari requirement elicitation ya. Jadi elicitasi yang bagian kedua. Oke, saya tampilkan dulu untuk presentasinya. Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Ya. Oke, saya akan sedikit jelaskan jadi apa agenda kita pada pertemuan kali ini ya. Ada beberapa hal yang akan dibahas ya mengenai requirement elicitation yang kedua. Tentunya kita akan fokus di yang kedua ini di teknik dan pendekatannya ya. Ada sekitar 20 teknik ya. Kita ke silabus ya. Kalau dari silabus ya kita ada di posisi bab yang kedua mengenai requirement elicitation ya. Setelah sebelumnya sudah dijelaskan mengenai definisi, kemudian ada tahapan-tahapan dalam elisitasi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas khususnya nanti mengenai teknik dan pendekatan ya. Oke. Nah, ini hal-hal yang akan kita bahas. Yang pertama ada teknik dan pendekatan. Ini ada sekitar 20 ya. Kemudian yang kedua ada perbandingan teknik dan pendekatan. Nah, ini nanti yang akan saya jelaskan perbandingannya seperti apa. Kemudian metodologi berdasarkan elisitasi. Nanti ini ada dua metodologi ya. Mungkin kalian juga sudah tahu ada struktural analisis dan desain. Kemudian ada object oriented analysis dan design ya. Kemudian yang keempat nanti ini ada tugas kelompok mengenai teknik dan pendekatan ya. Nah, itu nanti akan dibahas di akhir pertemuan ini. Oke, saya menjelaskan dulu untuk teknik dan pendekatan di sini. Ini ada sekitar 20 teknik ya. Jadi sebelumnya dibahas di pertemuan sebelumnya itu ada penjelasan bahwa definisi elisitasi itu intinya adalah proses mengumpulkan, kemudian menganalisa, mengelaborasi kebutuhan untuk perangkat lunak. Nah, teknik dan pendekatannya ini berdasarkan buku dan referensi yang dibaca ini ada sekitar 20 teknik ya. Di antaranya ada interview ya, wawancara, ini salah satu cara yang paling populer. Kemudian ada kuesioner, ada task analisis, domain analisis dan seterusnya sampai dengan 20. Yang ke-20 itu adalah view point ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan secara detail karena ini nanti akan menjadi tugas kelompok ya. Teknik dan pendekatan ini nanti akan dicoba dicari materinya kemudian dipresentasikan ya. Sebenarnya ini ada di buku e-book yang saya share di Kulino itu ya, di atas itu ada teknik-teknik dan pendekatannya. Tapi nanti bisa kalian cari dari sumber referensi yang lain. Oke, saya ke perbandingannya saja bahwa dari 20 teknik ini biasanya akan muncul pertanyaan-pertanyaan apakah semuanya nanti digunakan. Nah, ini biasanya akan muncul dua pertanyaan ya. Jadi teknik dan pendekatan mana yang akan digunakan selama kegiatan elisitasi ya. Apakah semuanya atau hanya beberapa? Nah, ini biasanya akan menjadi pertanyaan. Kemudian yang kedua, manakah dari teknik dan pendekatan ini yang saling melengkapi atau digunakan sebagai alternatif? Oke, kita akan mengambil contoh beberapa teknik ya yang akan digunakan untuk menjawab dua pertanyaan ini ya, karena biasanya apakah semuanya harus digunakan? Kalau secara garis besar digunakan semua itu tidak.
Tapi memang ada beberapa yang paling sering digunakan ya, seperti wawancara, kemudian mungkin ada kuesioner, ada kerja kelompok, group work, kemudian ada brainstorming. Nah, dari teknik-teknik itu nantinya akan digunakan yang saling melengkapi atau pengganti ya, sebagai alternatif. Oke, kita lihat jawabannya. Ini dalam bentuk tabel. Nah, ini contoh saja untuk beberapa teknik ya. Kalau kita lihat yang sebelah kiri itu ada 5 tahapan elisitasi yang mungkin di pertemuan sebelumnya sudah dibahas. Yang pertama adalah understanding the domain, jadi melakukan pemahaman terhadap domain aplikasi ya. Sebelumnya dijelaskan bahwa contoh domainnya misalkan kita membuat sistem informasi akademik ya, tentunya berarti domainnya ada di dunia pendidikan. Kemudian misalkan sistem rekam medik, nah itu ada di dunia kesehatan dan seterusnya ya. Itu memahami ada di mana sih aplikasi yang kita bangun itu berada. Nah, kita harus paham dulu yang pertama itu. Kemudian yang kedua ini tahapannya adalah mengidentifikasi sumber kebutuhan ya. Jadi sumber kebutuhan ini bisa dari mana saja. Misalkan dari sistem yang sebelumnya sudah ada, atau misalkan dari biasanya banyak dari Excel, kemudian dari catatan-catatan, dari buku besar, kemudian disimpan di misalkan di lemari. Nah, itu sumber-sumber kebutuhan. Begitu juga misalkan ada sumber kebutuhan dari stakeholder ya, atau misalkan kita membuat sistem rekam medik. Nanti di situ kita perlu melakukan contohnya dengan wawancara, dengan misalkan dengan dokter dan lain sebagainya. Itu sumber-sumber kebutuhan ya, itu yang harus kita identifikasi, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah menganalisa stakeholdernya. Ini tentunya terkait dengan nomor 2, bahwa sumber kebutuhan yang paling jelas itu adalah dari stakeholder tentunya ya. Kita analisis siapa saja stakeholder yang terlibat. Contoh nih di Udinus ini kan punya sistem informasi akademik nih. Nah, biasanya siapa sih stakeholdernya? Nah, tentunya kita kaitkan dengan penggunanya kira-kira siapa. Misalkan dengan dosen, nah itu stakeholder. Kemudian mahasiswa, itu juga stakeholder. Kemudian ada TU, ada PSI, dan lain sebagainya. Misalkan ada pimpinan, itu semua stakeholder. Tapi tidak semua orang yang ada di misalkan ada di Udinus itu akan menjadi stakeholder ya. Contohnya misalkan satpam. Satpam ini kan tidak punya hak akses, tidak punya kepentingan dengan si Adin ya, karena tugasnya memang menjaga keamanan. Nah, tentunya tidak ada kaitannya dengan sistem formasi akademik. Nah, itu uh, belum bisa dikatakan sebagai stakeholder, walaupun dia ada di lingkungan kampus ya. Nah, kurang lebih misalkan ada juga contoh lain, misalkan cleaning service itu juga tidak ada kepentingan dengan sistem formasi akademik. Nah, itu juga bukan stakeholder ya, walaupun dia ada di lingkungan tersebut. Nah, itulah proses yang ketiga, itu kita harus melakukan proses analisis ya. Jadi analisis kira-kira stakeholdernya siapa yang punya kepentingan, siapa yang punya pengaruh terhadap sistem itu. Nah, itu dikatakan sebagai stakeholder. Jadi tidak semua orang yang ada di lingkungan tersebut bisa menjadi stakeholder. Tadi contohnya sudah saya sebutkan ya. Itu yang ketiga, tahapan yang ketiga. Kemudian yang keempat, tentunya memilih teknik dan pendekatan. Nah, ini tadi teknik dan pendekatannya ada 20, nanti kita akan bahas lebih lanjut dan lebih detail di penugasan ya. Kemudian yang kelima tentunya adalah melakukan proses elisitasi itu sendiri dengan teknik-teknik dan pendekatan yang dipilih. Nah, itu 5 tahapan ya, sebelumnya juga sudah dibahas. Jadi dalam menentukan tahapan-tahapan tersebut, teknik mana yang bisa kita gunakan. Nah, X di sini ini tandanya bisa ya. Nah, kalau tidak bisa berarti kosong seperti ini ya. Contohnya di understanding the domain ini tidak bisa menggunakan prototyping ya. Nah,
Untuk memahami domain aplikasi, kita bisa menggunakan beberapa teknik ya, diantaranya wawancara, domain analisis, group work, dan seterusnya. Jadi cara bacanya seperti ini ya. Jadi yang ada tanda X-nya ini ketika kita menentukan domain aplikasinya di mana, kita bisa menggunakan teknik wawancara, kemudian domain analisis, group work, etnografi, dan lain sebagainya. Kemudian interview ini kalau kita baca dari sebelah atas ya, interview atau wawancara ini ternyata bisa digunakan di semua tahapan elisitasi ya. Ya, kita mau memahami domainnya, kita wawancara dulu. Ini sistemnya untuk di mana gitu. Misalkan di rumah sakit, berarti di kesehatan. Kemudian sumbernya siapa saja, stakeholdernya siapa saja. Nah, interview ini bisa semuanya di semua tahapan. Domain analisis juga bisa. Jadi ini menganalisis domain ya, posisi atau ininya perangkat lunaknya ada di mana. Ini domain analisis. Kemudian ada group work atau kerja kelompok ya, bekerja secara kelompok ini juga salah satu teknik ya. Nah ini bisa semua. Nah yang etnografi ternyata tidak bisa digunakan untuk semua tahapan, hanya bisa digunakan untuk memahami domain di mana aplikasi berada. Mengidentifikasi sumber kebutuhan etnografi ini tidak bisa, kemudian menganalisis stakeholder ini bisa, memilih teknik tidak bisa, dan seterusnya. Jadi untuk pemilihan teknik dan pendekatan sebelumnya juga sudah dibahas, ada Hike dan Davis itu menjelaskan ada 4 alasan kenapa si analis milih teknik tersebut ya. Bisa jadi karena itu favoritnya, misalkan favoritnya wawancara yang menggunakan itu terus atau misalkan dari intuisi dan lain sebagainya. Itu ada 4 alasan ya, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas ya. Nah ini kemudian kalau kita baca lagi dari sebelah kiri, misalkan menganalisis stakeholder, ini bisa dilakukan dengan semua teknik dan pendekatan ya. Nah ini yang ada X-nya berarti bisa, yang kosong ini tidak bisa. Oke, itu ya. Semoga bisa dipahami. Nanti kalau belum jelas bisa ditanyakan di sesi diskusi ya. Dicatat dulu kalau ada pertanyaan. Oke, selanjutnya saya jelaskan untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Jadi mana teknik yang digunakan untuk melengkapi atau sebagai alternatif ya. Pelengkap tentunya berarti bisa digunakan dua-duanya. Kemudian kalau alternatif berarti sebagai pengganti dari teknik sebelumnya. Nah, di sini ada keterangan C dan A. C ini komplement ya. Komplement berarti sebagai pelengkap. Kemudian A ini alternatif ya. Untuk membedakan saja komplement dan alternatif. Nah, kalau kita baca dari sebelah kiri, interview ini ternyata bisa digunakan sebagai pelengkap dari domain analisis ya. Begitu juga kalau dibaca sebaliknya, domain analisis dapat digunakan sebagai pelengkap dari interview atau wawancara. Nah, yang selanjutnya kalau yang A, misalkan A ini sebagai alternatif ya, alternatif ini pengganti. Misalkan kalian punya 2 motor nih. Nah, punya 2 motor, yang satunya Shogun, yang satunya Vega. Nah, yang satunya Shogunnya dipakai, ternyata masih ada Vega itu sebagai alternatif. Jadi bisa pilih salah satu. Nah, sama dengan di teknik ini bahwa ketika kita menggunakan interview, ternyata tidak bisa kita gunakan interviewnya karena misalkan orang yang diwawancaranya misalkan luar kota selama 2 bulan, sedangkan kita perlu data yang cepat, nanti bisa kita ganti alternatifnya dengan kerja kelompok ya. Jadi bekerja secara group work atau secara berkelompok. Nah itu cara bacanya kurang lebih seperti itu ya. Jadi interview pelengkapnya ada domain analysis, bisa juga dengan goal based approach ya, dengan tujuan nanti dibahas satu persatu. Bisa juga ada skenario, lalu ada viewpoint dengan sudut pandang. Nah ini contoh-contoh saja. Jadi bahwa menjawab pertanyaan yang 2 tadi, bahwa tidak semua teknik ini nantinya akan digunakan ya. Nah, tapi dalam tanda kutip bahwa teknik itu digunakan sesuai kebutuhan ya.
kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau dijelaskan ke bawah ini banyak sekali ya. Tapi intinya kurang lebih seperti itu, bahwa satu kebutuhan bisa menjadi pelengkap satu teknik bisa menjadi pelengkap untuk teknik yang lain, atau satu teknik bisa menjadi alternatif untuk teknik yang lain. Nah, misal di suatu kesempatan kalian ingin menggunakan semua, silahkan. Kalau waktunya memang cukup ya. Biasanya untuk yang populer itu ada wawancara, itu sudah cukup. Kemudian bisa juga menggunakan brainstorming, bisa juga menggunakan kuesioner, prototyping, dan lain sebagainya. Nah, intinya itu ya, untuk menjawab dua pertanyaan tadi. Oke, selanjutnya ini jadi teknik dan pendekatan tadi ini sudah saya jelaskan bahwa dalam sebagian besar proyek salah satu teknik atau pendekatan ini akan perlu digunakan. Jadi satu teknik dapat melengkapi atau satu teknik dapat sebagai alternatif teknik yang lain. Ini tergantung kebutuhan di lapangan seperti apa. Yang penting intinya adalah untuk mencapai hasil terbaik ya. Nah, misalkan ada kebutuhan yang tidak bisa didapatkan dengan wawancara, tapi harus melakukan observasi ya. Berarti kita tambahkan observasi. Nah, itu jadi tujuan utamanya adalah mencapai hasil terbaik untuk memperoleh kebutuhan yang memang benar-benar diperlukan ya. Nah, itu mengenai pendekatan pelengkap maupun alternatif. Oke, selanjutnya ada metodologi ya, metodologi berdasarkan requirement elicitation. Nah, ini biasanya sudah kalian kenal juga mungkin di mata kuliah RPL dan RPL lanjut ya. Ini sudah dibahas bahwa ketika di RPL itu kita lebih fokus pada struktur analisis dan desain ya. Jadi ini sudah ada sejak tahun 70-an, banyak yang menggunakan dan mempromosikan ya, atau menulis tentang ini ya. Jadi pendekatan yang struktural ini orientasinya kepada proses ya dan fungsi-fungsi yang ada di perangkat lunak. Nah, biasanya penggambarannya untuk SAD ini atau struktur analisis dan desain ini menggunakan DFD ya. Nah, mungkin di RPL pernah diajari mengenai DFD. Nah, itu struktural ya, atau structure analysis dan design. Kemudian untuk data bisa menggunakan IRD ya, ini juga dipelajari mungkin di RPL ya. Ada di basis data juga ini IRD, itu yang struktur analisis dan desain. Nah, tentunya beberapa tahun ini ya kita sudah tahu juga, sudah mengenal object oriented approach ya. Apalagi mungkin di semester 4 itu sudah kalian pelajari mengenai object oriented programming yang OOP dengan Java. Nah, ini pendekatan yang kedua ya, metodologi yang kedua. Ini sudah sangat populer sekali. Sekarang hampir semuanya menggunakan object oriented ya. Hampir ya, jadi tidak semua tapi hampir semuanya sekarang object oriented ya. Framework juga sudah object oriented. Ya, jadi untuk penggambaran atau pemodelannya secara khusus kita menggunakan UML ya. Nah, jadi mungkin tahu sudah pernah mengenal namanya Unified Modeling Language ya. Di dalamnya itu ada apa namanya diagram-diagram, contohnya ada use case diagram, kemudian class diagram, activity diagram, kemudian sequence diagram. Nah, itu pendekatan-pendekatan dengan object oriented ya, karena dasarnya dari orientasinya dari objeknya ataupun dari kelas. Nah, kemudian use case diagram ini ya untuk inti di dalam UML itu memang use case ya. Use case ini yang menggambarkan perilaku fungsional dari sistem ya. Jadi kalau kalian menggambarkan use case itu adalah menggambarkan fungsi-fungsi apa yang ada di dalam perangkat lunak. Kalian cukup lihat use case-nya. Di situ sudah tergambar jelas ya. Jadi kalau benar memang
menggambarkan semua fungsi di dalam sistem. Oke, itu yang object oriented saya kira sudah dipelajari juga. OO ya, pendekatan OO. Nah, untuk alat pendukung elisitasi, kalau ini memang dilakukan secara otomatis ya, menggunakan alat, tapi kita karena belajar di sini, ini alatnya juga berbayar, punya lisensi, kita akan melakukan elisitasi secara manual saja. Jadi ini sebagai referensi tambahan bahwa ada alat elisitasi yang digunakan, contohnya ada DORS, kemudian kaliber RM, Requisite Pro, ini menyediakan berbagai format untuk elisitasi kebutuhan. Kemudian ada juga alat-alat yang dikembangkan selain atas tadi, ada requirement apprentice, ASME or prime, dan apps finder. Nah, jadi ini alat-alat yang digunakan untuk elisitasi secara otomatis ya. Jadi dari inputan-inputan data. Jadi di sini untuk mengelola data hasil elisitasi. Oke, itu untuk materinya ya. Jadi tidak terlalu banyak karena memang kita fokus di teknik dan pendekatan, sedangkan untuk definisi elisitasi dan tahapannya sudah dibahas juga di pertemuan sebelumnya. Kemudian kita akan fokus di teknik dan pendekatan. Nanti ini akan menjadi tugas kelompok. Ya, saya cek di absen itu ada 50 orang ya, tapi karena ini per kelas maka nanti karena tekniknya hanya ada 20, nanti kelasnya tetap ya 4801 ya 4801 saja kelompoknya, kemudian yang 4802 juga cari teman yang 4802. Jangan dicampur ya. Dilihat di Siadin kalian masuk kelas yang mana. Walaupun di sini dibagi disatukan ya. Oke, nanti setiap kelompok membentuk kelompok maksimal 5 anggota. Nanti akan saya live juga di sini untuk pembagiannya. Nanti setiap setiap kelompok akan mendapatkan 4 teknik. 4 teknik. Nah, jadi pas nanti ada 5 kelompok. Nah, ini kan 25 ya, masing-masing kelas itu 25 orang. Nanti akan ada 5 kelompok. Nah, nanti setiap kelompok akan mendapat 4 teknik ya, karena kita punya 20 teknik ya. Nah, tugasnya gampang, cuman mencari pengertian apa, misalkan wawancara itu apa, kemudian beri contoh terkait dengan pengembangan perangkat lunak, misalkan contoh wawancaranya seperti apa. Nah, itu mudah sekali, tinggal cari di internet banyak, tapi tolong jangan dari blog atau sumber-sumber yang tidak ilmiah ya. Nah, kemudian nanti dari hasil pencarian itu kalian nanti bisa presentasikan secara berkelompok, kemudian bisa direkam. Model presentasinya kalau misalkan tidak bisa secara berkelompok, kalian boleh presentasi sendiri-sendiri, kemudian videonya nanti digabungkan. Tapi kalau mau lebih mudah, memang presentasi via Google Meet atau Zoom, kemudian nanti direkam. Kalau mau bisa direkam, gunakan akun mahasiswa. Kalian bisa tes-tes dulu, cek drive dulu. Saya kira mungkin sudah pernah melakukan, karena ini sudah kuliah online hampir 3 semester ya. Kemudian nanti cantumkan referensi atau daftar pustaka. Untuk penjelasan lebih lengkapnya ada di Kulino mengenai kapan dikumpulkan, kemudian formatnya seperti apa. Itu nanti dibaca di Kulino ya. Nah, sekarang saya akan bagi kelompoknya mengenai teknik elisitasi, kemudian pembagiannya juga akan saya random secara live ya. Oke, tapi sebelumnya kita akan ke sesi diskusi dulu. Silakan, mungkin jika ada yang mau bertanya, boleh bertanya dulu. Silakan.
bertanya mengenai materi ataupun mengenai tugas. Kalau malu ngomong, silakan bisa tulis di kolom chat ya. Oke, silakan. Ada pertanyaan? Pak, tadi yang itu apa tekniknya itu dipilihin bapaknya gitu, Pak. Ya, Yang setiap kelompok. nanti Ya, saya random. Kalau milih nanti malah kacau ya. ya Pak. Milih. Makasih, Pak. Ya. Oke, ini kan ada dua kelas ya, 4801 dan 4802. Nah, saya akan bagi eh, kelompoknya mau pilih sendiri atau bagaimana ini? Pilih sendiri atau saya yang bagi? Pilih sendiri nggak apa-apa, Pilih Pak. sendiri gimana, Pak? Sendiri nggak apa-apa, Pak. Oke, pilih sendiri boleh ya. Tapi saya hanya meminta kira-kira 5 kelompok, sorry, 5 perwakilan ya akan menjadi ketua kelompok. Jadi nanti setiap ketua ini atau perwakilan ini nantinya akan punya anggota, anggotanya 4 ya, tentunya dengan ketuanya nanti jadi 5. Jadi kenapa saya pilih ketuanya dulu? Nanti biar gampang, kalau anggotanya nanti tinggal ikut ketuanya siapa gitu ya. Kemudian biar gampang bagi tekniknya. Karena ini akan saya random, pakai random picker di sini di HP ya, pakai nomor. Oke, saya ke kelas 4801 dulu. Ini harap fokus di sini. Kira-kira siapa yang mau menjadi ketua kelompok? 5 orang. Nanti yang lain ngikutin ketua itu. Jadi anggotanya gitu. Silakan yang mau jadi ketua. Saya Pak, ketua kelompok nggak apa-apa. Said Akil. Ini kelompok berapa, Mas? Kamu 4801. 4801. Bentar, saya cari namanya ya. NIMmu berapa NIM? Oh ini nih udah. 11054. Ini kelompok 1 ya, Mas ya? Baik Pak, itu anggotanya saya milih sendiri kan Pak? Ya, anggotanya milih sendiri. Maksimal 5 ya. Berarti dengan kamu 5. Kamu cari 4 orang lagi. Oh baik Pak, makasih. Oke. Lalu kelompok 2. Kelompok 2. Saya, Pak. Oriega. Bentar, Oriega. Namanya mana nih? Nama aslinya siapa, Mas? Oriega Alantiana, Pak. Bentar. Kelas mana ini? Oh, 4802 ya, Mas ya? 4802, Pak. Oke, kamu ini ya, kelompok 1 tapi 4802 ya, Mas Oriega ya. Iya, Pak. Ya ini karena saya bedakan kelasnya biar gampang. Soalnya kalau nanti digabung ini 50 orang, satu kelompoknya 10 orang nanti kebanyakan. Jadi saya pecah jadi 2 kelas, pas ini 25-25. Nanti setiap kelompok 5 orang, setiap kelas ada 5 kelompok. Oke, siapa lagi? Saya, Pak. Guna Dermawan. Ini kelompok 2. Pak. Ya, kelompok 2 ya, Mas ya. Ya, Pak. Siap. Saya tulis dulu Guna Dermawan. Oke, mungkin saya perlu asisten di sini. 4801 kelompok satunya adalah ketuanya Mas Said Akil ya. Muhammad Said Akil. Kemudian 4802 kelompok satunya Mas Oriega. Nanti tinggal cari anggota. Kemudian kelompok 2-nya Mas Guna.
Dermawan. Oke, silakan yang lain yang mau. Kalau Saya enggak, Pak. ya siapa ini? Rian Aryo. Ini kelas berapa, Mas? 1 apa 2? 001 Pak. Eh, 4801. NIM-nya berapa NIM-nya? 11060 Pak. 11. Oh, Rian Aryo. Iya Sekarang Pak. ini ya. Iya Pak. Oke, itu jadi kelompok 2 ya, Mas? Kelompok Kelompok. 2 4801. Iya Pak. Rian Aryo. Lagi? Saya Pak, Siapa ini? Muhammad. Vika Elsa Lidunga Pak. Oh ya, Muhammad Fika. Eh, 4800 berapa? 02 Pak. Berarti jadi kelompok 3 ya, Mas? Iya Pak. Fika Elsa Olinuha. Ya. Yo, yang lain? Siapa lagi? 4801 ini baru 2 kelompok. Saptaloka ada nggak? Nggak ada. Ibnu Gema Putra? Ada? Ada Pak. Masnya ikut kelompok siapa? Buat sendiri atau ikut kelompok? Belum tahu sih Pak saya. Jadi kelompok sendiri ya? Boleh deh Pak. Boleh ya? Boleh Pak. Punya ini nggak? Punya kenalan nggak di kelasmu itu? Nah itu Pak yang belum tahu Pak. Belum tahu. Iya. Ada di 4802. Oh iya, beda. Nanti susah baginya kalau gitu. Kalau silang-silang gitu. Oke, saya skip dulu. Eki Muhammad Zain, ada nggak? Mas Eki? Hadir, Pak. Mas Eki ikut kelompok Said Akil apa Rian Aryo atau buat sendiri? Ikut aja, Pak. Kamu kenal sama siapa? Yang keduanya nggak kenal semua, ya, Pak. Ya, berarti buat sendiri aja ya. Aduh. Iya. Gimana? Iya. Iya. Buat sendiri, kelompok 3 ya? Tapi nggak ada anggotanya, Pak. Ada siapa? Ada Yanakfi nih, nggak kenal. Nah, si Rima Sofiana nggak kenal. nggak, Pak. Lukman Siapa? Lukman Nur nggak kenal. Temanmu nggak ada di kelas ini? Nggak ada, Pak. Saya sendiri, Pak. Oke. Saya ini aja dulu, saya skip. Yanakfi. Ada Yanakfi. Mas Yanakfi ada. Dinyalakan Mas ininya. Hadir Pak. Hadir. Buat sendiri atau bagaimana Mas kelompoknya? Ngikut aja Pak. Masalahnya nggak ada yang kenal Pak. Waduh. Ini Mas siapa nih mau ngomong kayaknya nyalain video. Mas Firly, Yubik Firly. Buat sendiri atau bagaimana? Join sama orang aja Pak, nggak apa-apa. Oh, join. Kalau Sama join. Mas Eki aja yang kosong tadi nggak apa-apa. Oh, Mas Eki ya. Mas Eki kelompok 3 ya, Eki Zain ya. Oke, 4801. Kemudian yang lain ada lagi yang mau buat kelompok sendiri sebelum nanti acak loh kelompoknya. Firly. Yuk. Yuk. Mbak Cynthia, ada nggak ini? Buat sendiri atau ikut yang lain? Ikut aja saya Pak. Ikut aja. Oke, Mbak Rima Sofiana ada nggak? Ini 4801 masih kurang 2 kelompok. 4802 juga kurang 2 kelompok. Silakan.
Yang lain? Sekar Purwitasari. Ada nggak? Mbak Sekar. Ada, Pak. Ini buat Tadi Mas Eki kelompok kelompok sendiri. berapa ya? Maaf, mau tanya. Mas Eki, 4802 atau 4801. Oh, satu, saya 02, Pak. Oh, gitu. Berarti kamu buat sendiri ya? Dicariin aja gimana, Pak? Ya? Udah ada temen juga soalnya. Ya kan nanti ada yang gabung. Oh, ya udah. Gimana? Saya hanya perlu nama untuk nanti membagi tekniknya. Jadi kalau udah ada nama ketuanya kan nanti yang lain anggotanya tinggal mengikuti, terus saya gampang bagi tekniknya gitu loh. Saya tinggal tempelkan ke ketuanya, nanti anggotanya tinggal mengikuti. Gitu. Bersedia Mas siapa nih? Apa nih? Yubik Firly Haraka ya. Ya. Kelompok 4. Oh, ayam siapa ini? Oke, tadi siapa ya? Mbak Sekar ada? Ada, Pak. Buat sendiri atau ikut yang lain? Nanti aja, Pak, ngikut. Oh, ngikut aja. Oke, siapa lagi? Kinanti ada? Nggak ada. Terus Rafika? Ada, Pak. Buat sendiri atau ikut? Buat sendiri nggak apa-apa, ngikut juga nggak apa-apa sih, Pak. Ya udah buat sendiri. Rafika Nur. 4801 kelompok 4 ya, Mbak ya? Kelompok 4 ya, Pak? Ya, kelompok 4 ya. Oh iya. Oke. Kemudian Aditya Rizky, ada nggak? 4801 Aditya Rizky. Nggak ada. Haritsa Auzan. Misi Pak, Ya, Aditya Rizky Pratama itu Pak. gimana? Itu udah masuk kelompok saya Pak. Oh, sudah, ya. Oke. Iya. Oke. Haritsa Auzan. Nggak ada. Selama itu juga Pak, udah masuk Pak. Oh, udah. Iya. Dani Kusuma. Saya sudah masuk kelompok, Pak. Oh, Kirendianto. Sudah Pak, saya Pak sudah ikut Mas Rian saya. Oke. Haidar ada nggak? Haidar sama Pak, udah masuk Pak. Udah, Pak. Frizal. Belum, Pak. Buat sendiri? Ngikut aja nanti kelompok lainnya. Ikut semua. Ini saya hanya perlu satu orang lagi nih untuk itu. Nanti kan tinggal ngambil teman-temannya. Nuriski ada nggak? Itu orangnya ikut bangkit, Pak. Oh iya. Kalau Kristina Dewi ikut bangkit juga. Kristina Dewi. Fauzan Aji. Nggak ada. Lukman ada nggak Lukman? Lukman Nur. Mas Lukman? Ada, Pak. Jadi kelompok 5 ya, Mas ya? Mas Lukman Ya, boleh, jadi... Pak. Oke. Kelompok 5 sudah lengkap. Lukman Nur. Ya, tinggal 4802, satu orang lagi. Satu kelompok lagi. Kira-kira siapa? Ahmad Amin. Ikut.
Kurniawan Iza. Udah enggak? Itu sudah ikut kelompok saya, Pak. Oh ya. Yunizab. Yunizab Akmal. Ikut kelompoknya Mas Vika tadi, Pak. Oke. Kelvin Open. Enggak ada. Safri Sabili. Itu sudah ikut kelompok saya, Pak. Oke. Vendra Nurfianto. Ya, Pak. Sudah ikut kelompok siapa? Belum, Pak. Saya ngikut aja nanti. Nggak ada Jadi yang kenal kelompok soalnya. Jadi kelompok 5 aja ya. Nggak ada yang kenal soalnya, Pak. Ayo jadi kelompok 5 ya. Boleh, Pak. Oke, Vendra Nurfianto. Oke, sudah lengkap ketua kelompoknya. Ini ada yang nyatet nggak ya? Kelompok SRE. Nanti tinggal ngikuti ya. Kelompok 1. Yang akhir. Nanti dilengkapi untuk kelompoknya. Ini ada yang nyatet. Oke, saya catat kalau begitu. Kelompok. Sebentar, saya tulis saja di grup untuk ininya, biar tidak bingung. Kizen. Saya tulis dulu di sini di grup. Oke, sebentar. Saya tulis dulu di grup ya. Chatnya sebentar, jangan ditimpa-timpa dulu. Kelompok 1. Origa. Guna Dermawan. Nanti tolong dilengkapi di grup WA aja. Oke, saya sudah posting di grup untuk nama ketuanya ya. Sekarang saya akan melakukan random untuk pembagian apa namanya? Pembagian Tesnya. teknik ya. Ya, tekniknya ya. Ya, Pak. Sebentar.
Nah, biar tidak sama, nanti akan saya bedakan kelasnya. Oke, mana nih? Oke, saya punya 20. Ini udah tampil ya? Sudah, Pak. Sudah tampil. Oke, sekarang saya ke 4801 dulu. Ini saya selesaikan 4801. Tolong Mas Said Akil bisa dicatat dapatnya nomor berapa saja. Sudah siap Mas Said ya? Said Pak, Akil. benar, Pak, benar. Oh ya. Dicatat nomornya saja, nomor ininya. Nanti ini akan saya upload di. Oke, 4801 dulu. Ini saya coba random. Nomor 9. Teknik nomor 9. Satu kelompok nanti dapat 4 ya. Kemudian 13. Kemudian 14. Observasi. Sama satu lagi. Nomor 20. Viewpoint. Oke, sekarang kelompok 2. Mas Rian Aryo. Rian Aryo dapat nomor 7. Cut sorting. Nomor 2. Prototyping. Sama satu lagi nomor 5, introspection. Oke. Kemudian Mas Eki Zen. Harap dicatat Mas Eki. Iya, Pak. Dapatnya nomor 3, task analisis. Kemudian 15, protokol analisis. Lalu 16, apprenticing. Sama 11, joint application development. Ya. Mas Eki 3, 15, 16 sama 11. 11. Oke, Ya, Mas. 11. Oke. Kemudian Rafika Nur ya. Rafika Nur kelompok 4. Yap. Nomor 18. Goal based approach. Kemudian 12 workshop ya. Workshop. Kemudian brainstorming 10. Sama skenario 19. Jadi Mbak Rafika 18, 12, 10 sama 19. Kemudian Mas Lukman berarti sisanya dapat nomor 6, repertory quiz. Lalu interview, dapat wawancara Mas Lukman. Kemudian leathering 8. Sama satu lagi yang terakhir adalah domain analysis nomor 4. Mas Lukman Nur 6, 1, 8 sama 4. Ya. Itu 4801. 4801. Nanti Mas Vika di-update di yang saya posting ya, tapi nanti aja, nanti setelah saya posting tekniknya biar gampang ya. Jadi biar nggak numpuk-numpuk. Saya bagi kelompoknya dulu. Baik, Pak. Oke, sekarang 4802
Untuk Mas Oriega harap dicatat kelompok 1 Ya, nomor Pak. 11, kemudian 20, 12 workshop, sama 10 brainstorming. Ya, jadi Mas Oriega 11, 20, 12 sama 10. Ya, sekarang Mas Guna Dermawan. Ya, Pak. 17 prototyping. Kemudian 8 lettering. 18 goal based approach. Lalu satu lagi nomor 7 card sorting. Mas Guna Dermawan 17, 8, 18 sama 7. Ya, Pak. Gitu. Terima kasih, Pak. Oke. Kelompok 3 4802 MVK Elsa, saya random. Dapat nomor 1 interview. Kemudian 16 apprenticing. Lalu nomor 2 kuesioner. Kemudian nomor 3 task analisis. Ya, Mas Vika 1, 16, 2, dan 3. Oke, sekarang Mas Yobik kelompok 4. Ya, Pak. Nomornya 6, 19, 15, sama 5 introspection. Ya, Mas Yobik 6, 19, 15, dan 5. Baik, Pak. Oke, selanjutnya Mas Vendra Ya, Pak. 9 group work ya, kerja kelompok. Kemudian 13 etnografi, kemudian nomor 4 domain analisis, dan yang terakhir 14. Baik, Pak. 9, 13, 4 sama 14. Baik, Pak. Oke. Saya tulis dulu di grup biar tidak bingung. Kelompok 1, 9, 13, 14, 20, kemudian 7, 2, 17, 5. 3, 15, 16, 11, 18, 12, 10, 19. Kemudian 6, 1, 8, 4. Kelompok 1, 11, 20, 12, 10, 17, 8, 18, 7. Kemudian 1, 16, 2, 3. 6, 19, 15, 5. Sama terakhir 9, 12, 14. Oke, nanti silakan dilengkapi untuk di
grup WA itu dilengkapi. Kalau bisa nanti dilengkapi dengan nama lengkap dan NIM ya. Diberi NIM dulu, kemudian nama lengkap. Nah, untuk kelompok 1, misalkan 4801, berarti itu teknik nomor sekian ya. Ini saya postingkan untuk tekniknya di sini. Nah, itu nomor-nomor tekniknya ya. Sudah saya posting. Silakan di-update tapi jangan sampai tabrakan ya. Gantian saja yang ngetiknya gantian biar tidak tabrakan. Oke, kita di sesi diskusi. Silakan mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai materi ataupun penugasan atau apapun. Silakan. Kita diskusi. Jangan lupa ya untuk absennya diisi di Kulino. Kalau kalian nggak absen, nanti nggak dihitung masuk. Ya, karena TU ngerekap masuk itu dari absen di Kulino. Ya, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Berarti sudah cukup ya? Oke. Ya, sudah, Pak. Cukup, Pak. Oke, terima kasih. Kalau sudah cukup, berarti seperti biasa nanti 2 minggu ke depan berarti kita sistemnya adalah rekaman ya, tidak Google Meet. Karena ini aja yang nggak hadir ada sekitar 15 yang mungkin masih sibuk. Oke. Minggu depan berarti masih rekaman. Nah, tugasnya jangan lupa dikumpulkan. Untuk batasnya kalian bisa cek di Kulino kapan-kapannya mengenai materinya, kemudian instruksi tugasnya harus absen juga. Absennya lumayan lama ya, sampai tanggal 28 jam 11.55 malam. Dimulai dari tadi 9.30. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kalaupun ada pertanyaan menyusul, nanti bisa japri di WA saya saja. Tentunya dengan menyebutkan NIM, nama, kelas, dan keperluan ya. Kadang kalau WA itu ada yang tidak lengkap, saya jadi bingung. Ini kelas yang mana, kemudian mata kuliah apa tidak disebutkan. Jadi tolong bantu saya juga biar saya mudah jawabnya. Kalau WA itu sebutkan NIM, kemudian nama, kelasnya, misalkan kelas SRE, kodenya berapa, kemudian keperluannya apa. Jadi kalau seperti itu nanti saya akan respon dengan cepat. Tapi kalau langsung tanya, apalagi tidak mengenalkan identitasnya, nanti saya jadi males sendiri ini siapa gitu kan. Karena tidak semua nomor saya simpan. Saya hanya menyimpan nama itu yang untuk bimbingan saja, bimbingan KP dan bimbingan TA. Nah, kalau yang lain jarang saya simpen gitu. Jadi tolong berkenalan dulu. Oke, demikian. Jika tidak ada diskusi lagi, tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih untuk partisipasi dan kehadirannya di mata kuliah pertemuan keempat ini. Kita akan Google Meet lagi atau online meeting lagi nanti di pertemuan ke-7 ya. Kayaknya sudah di bulan puasa ya. Sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya. Pak.